We are in an emergency. Mengidentifikasi retakan pada suatu material, baik itu microcrack, adalah suatu hal yang sangat-sangat penting. Sama seperti contoh kasus pesawat komersial dengan mesin jet The Havilland Comet. Dengan desain aluminium tipis yang dipasangkan dengan rivet, di mana rivet tersebut dipasangkan untuk membentuk jendela yang membuat lubang sehingga pada konstruksinya menjadikannya cacat mikroskopik, yang akhirnya menjadi konsentrasi tegangan pada pesawat tersebut. Seiring meningkatnya ketinggian pesawat, membuat tekanan pada kabin berubah, yang akhirnya membuat retakan yang berasal dari konsentrasi tegangan, akhirnya menjalar dan pesawat mengalami patah secara tiba-tiba. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi semua benda itu wajar banget nih akan ada crack di dalamnya. Tapi bukan berarti semua benda yang ada cracknya ini akan langsung pecah dan akan langsung gagal nih. Tapi kita harus tahu nih apakah crack tersebut itu akan menjalar dan menjadi sebuah kegagalan atau crack tersebut akan tetap diam dan material tersebut tetap aman. Nah, sekarang kita bayangin crack tersebut sebagai permainan bola. Jadi terdapat yang kita sebut biasanya dengan K1, yaitu adalah pemain offense nih, penyerang yang terdiri dari besarnya stres yang terjadi atau panjangnya retakan yang ada. Dan juga ada K1C, yaitu sebagai pertahanan nih. Dia yang memberikan pertahanan kepada material tersebut, di mana K1C ini biasanya merupakan kekuatan dari materialnya. Nah, kita bayangkan sebagai permainan bola, di mana ketika K1 lebih besar daripada K1C, maka akan terjadi gol, di mana K1 lebih besar dan menyebabkan crack tersebut bisa menjalar nih, dan bisa membuat material tersebut gagal atau pecah. Sedangkan jika K1C lebih besar daripada K1, maka penyerangan atau tendangan dari sebuah bola tersebut itu akan tertahan oleh kiper nih. Maka pertahanan lebih menang. Jika dibayangkan berarti material tersebut tidak akan gagal atau pecah dan cracknya tidak akan menjalar, jadi akan tetap aman. Bagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya, tidak semua retakan memiliki unsur bahaya, karena setiap material yang ada di sekitar kita memiliki kekuatannya sendiri. Sebagai contoh, mobil yang terbuat dari logam, apabila kita terjadi tabrakan, akan penyok. Akan tetapi, keramik yang jatuh atau dipalu akan pecah. Biasanya, apabila kita ingin membuat suatu produk, kita membuatnya dengan anggapan gaya yang diberikan pada luas permukaan tertentu tidak akan melebihi Salah satu kekuatan metode yang material yang paling akan banyak digunakan, digunakan untuk mengidentifikasi atau yang retakan kita sebut adalah sebagai sigma. non-destructive test Sigma atau design NDT kurang dari sigma yang yield, tidak merusak materialnya. dan juga Pada tidak ada NDT kekurangan terdapat apapun penetration dalam test, material yang yaitu menggunakan agen digunakan, detektif alias atau perfect. pengintip berupa cairan kimia yang berwarna Tapi untuk memasuki pada celah kenyataannya retakan, tidak ada sehingga saat material yang dibersihkan akan sempurna. meninggalkan bekas garis lurus. Sebagaimana halnya kita sebagai manusia, material juga memiliki kesalahan atau imperfeksi. Pendekatan tradisional tidak dapat digunakan apabila terjadi imperfeksi seperti retakan, karena berisiko pada keamanan dan mengakibatkan kegagalan pada produk. Maka dari itu, digunakan pula perhitungan dari ketahanan material yang terhadap beban yang diberikan, atau yang kita sebut sebagai K kurang dari K critical untuk melengkapi perhitungan yang sebelumnya. Tentu teman-teman, untuk mendeteksi suatu keretakan bagi material baik yang mikro maupun makro merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita para pekerja maupun bagi material sendiri teman-teman. Tentunya untuk keselamatan dan juga untuk mendeteksi masa pakai dari suatu material tersebut nih teman-teman. Tapi kalian tahu gak sih kalau misalnya teknik material itu memiliki beberapa alat untuk mendeteksi keretakan material nih teman-teman. Contohnya seperti yang non-destruktif maupun yang destruktif nih teman-teman. Tapi kalian tahu gak sih gimana mekanismenya? Yuk kita simak video ini.